Dua pemain Persib Bandung, Kakang Rudianto dan Robby Darwis, memutuskan untuk langsung bergabung dengan Timnas Indonesia usai menghadapi Port FC di ACL tuh. Kedua pemain ini memenuhi panggilan Timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan di Bali hingga 4 Desember mendatang. Kakang Rudianto berharap pemusatan latihan berjalan lancar dan bisa memberikan kontribusi maksimal untuk skuad Garuda di ajang Piala AFF yang akan digelar pada 9 Desember hingga 5 Januari. Iya, setelah dari Thailand, kita langsung ke Bali. Minta doanya yang pertama bisa lolos seleksi dan kita bisa juara AFF. Bek berusia 21 tahun ini menyadari persaingan di skuad Garuda cukup ketat. Karena itu dia siap bekerja ekstra keras demi bisa lolos seleksi. Mungkin pemain di sana bagus-bagus, kita harus kerja lebih keras lagi supaya bisa masuk ke skuad Garuda. Sementara itu, Robby Darwis mengaku bersyukur bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Bergabung dengan tim senior merupakan pengalaman yang berharga bagi Robby. Tentunya bersyukur bisa dapat panggilan Timnas, ini kesempatan yang bagus. Yang pertama, targetnya adalah masuk skuad dulu tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memastikan Maung Bandung memiliki hasrat dan tekad besar untuk meraih kemenangan di laga terakhir kontra Zhejiang FC. Persib akan menghadapi Zhejiang pada laga terakhir grup F ACL yang digelar di Stadion Sejalak Harupat pada Kamis 5 Desember. Persib wajib meraih kemenangan agar bisa lolos ke babak 16 besar ACL dengan catatan Port FC mengalahkan atau menahan imbang Lion City. Port sendiri sudah memastikan lolos ke 16 besar ACL dan motivasi klub Thailand itu hanya untuk memastikan mereka lolos sebagai juara grup dan kebanggaan. Pada dasarnya, Port sudah pasti masuk 16 besar, tapi sisanya masih diperebutkan oleh kami. Jadi kami harus fokus pada laga nanti dan meraih kemenangan. Lalu kami akan berusaha untuk mengikuti Port FC lolos ke 16 besar. Menghadapi laga terakhir nanti, Boyan berharap para pemain Persib mengurangi error yang membuat lawan dengan mudah mencetak gol seperti di dua laga terakhir. Kami ingin membuat laga menjadi menarik bagi fans. Tapi tentunya saya marah karena kami kebobolan dengan mudah. Itu artinya ada error di pertahanan kami, dan setelah itu kami bisa bangkit tuntasnya. Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, mengapresiasi peningkatan performa pengadil lapangan di Indonesia. Yang disebutnya terus membaik, VAR cukup membantu. Ogawa yang mengaku memantau kerja wasit Indonesia menyebutkan ada peningkatan performa, meski ia juga tidak menampik bahwa beberapa aspek juga mesti ditingkatkan. Di Liga 1 musim ini yang kini menerapkan video assistant referee atau VAR membuat perubahan pola kerja wasit. Kehadiran teknologi ini disebut Ogawa turut berkontribusi dalam kinerja wasit di Indonesia. Mengenai VAR, Ogawa mengakui bahwa hal ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Namun ia juga menegaskan bahwa setiap negara menjalani proses adaptasi terlebih dahulu saat pertama kali menerapkan teknologi tersebut. Salah satu tantangan VAR adalah perbedaan interpretasi law of the game antara wasit VAR dan wasit tengah. Pada akhirnya keputusan akhir tetap di tangan wasit tengah. Di awal bulan ini, saya sudah bertemu dengan Pak Erik. Dia menerima informasi yang positif dari klub dan juga media. Kami belum merasa puas, jadi kita harus memajukan wasit kita. Tapi saya sangat menghargai pemahaman dan dukungan kalian tuntasnya.
Penyerang Persib Bandung, Ciro Alves, menunjukkan performa impresif saat bermain imbang 2-2 melawan Port FC. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Pathum Thani, Thailand ini, Ciro Alves sukses menyumbangkan 1 gol di menit ke-17. Gol yang tercipta melalui eksekusi penalti. Ciro mengaku senang bisa mencetak gol ke gawang Port FC, apalagi gol tersebut merupakan yang pertama di kompetisi antar klub Asia. Namun pemain asal Brasil tersebut merasa ada yang lebih bahagia daripada bisa mencetak gol perdananya di Asia. Kebanggaannya itu ialah kembali tajamnya rekan timnya David da Silva. David kembali menyumbangkan 1 gol sekaligus membuyarkan kemenangan tim tuan rumah. Saya senang kembali ke Thailand. Saya juga senang dengan negara ini. Tapi yang membuat saya lebih senang adalah David sudah kembali dan bisa mencetak gol lagi. Karena ini bukan momen yang mudah bagi David dan dia selalu berusaha memberikan yang terbaik. David memang sempat mengalami masalah cedera sehingga harus absen beberapa pertandingan. Setelah sembuh, dia kembali absen karena menderita sakit. Karena bisa dibayangkan dia lama tidak bermain penuh dan kini sudah kembali mencetak gol. Saya merasa sangat senang mengenai ini dan saya harap setelah kembali ke Bandung, kami melanjutkan kerja keras ini tuntasnya. Pencarian Persib Bandung tentang sosok anyar untuk mempertajam lini depan terus dilakukan. Terbaru sosok pemain berbahaya satu ini dikabarkan sedang didekati Persib untuk menggantikan Melson 5. Minimnya kontribusi Melson 5 membuatnya kans bakal terdepak dari skuad Pangeran Biru. Kabar bakal terdepaknya Melson 5 dari Persib diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia @transfernewsft. Dengar kabar mau nyari striker winger asing baru, tapi ini masih rumor. Tunggu saja saat waktunya. Tulis @transfernewsft. Satu bomber yang dimaksud adalah Matheus Pato. Setidaknya ada beberapa indikasi A1 yang bisa dijadikan dasar Persib untuk mendatangkan Matheus Pato. Pertama, tentu saja berkaitan dengan kontrak Matheus Pato yang akan segera usai pada 31 Desember mendatang. Indikasi kedua dan ketiga berkaitan dengan aksi Matheus Pato yang sudah kedapatan saling follow Instagram dengan penyerang utama Persib, David da Silva. Tidak cuma memfollow David da Silva, Matheus Pato juga turut memfollow agen dari sang bomber Maung Bandung, Antonio Teles. Dengan kata lain, kedua sosok itu besar potensinya bisa diutus Persib untuk menggoda Matheus Pato agar mau merapat ke Kota Kembang. Terlebih, kode itu juga diperkuat dengan unggahan terkini Matheus Pato yang menyatakan diri tidak sabar untuk pergi dari Liga Utama Cina. Selamat malam, tidak lama lagi akan pergi, tulis Matheus Pato. Menarik dinantikan masa depan Matheus Pato, apakah akan kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Persib, atau mungkin ada klub lain yang tawarannya lebih menarik tuntasnya.